Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rizka Novia Atmadani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan terkait dengan mata kuliah Formulasi Dasar 1. Mata kuliah Formulasi Dasar 1 merupakan mata kuliah yang memaparkan dan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip formulasi pada sediaan farmasi. Dan mata kuliah Formulasi Dasar 1 mencakup apa saja? Yaitu ada prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan sediaan farmasi, perhitungan dosis pada sediaan padat, perhitungan dosis pada sediaan larutan, kemudian formulasi pada sediaan semi solid, sediaan pil, sediaan suspensi, emulsi, dan juga pada sediaan larutan. Dan tidak kalah penting juga yaitu materi terkait dengan inkompatibilitas dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disusun untuk formulasi dasar 1, ini memiliki 4 CPL, 5 CPMK, dan 9 sub CPMK. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk bisa memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan sediaan formulasi. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan perhitungan dosis, baik itu pada perhitungan dosis sediaan padat dan juga pada perhitungan dosis sediaan larutan. Mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan terkait dengan formulasi pada sediaan semi-solid, sediaan pil, sediaan suppositoria, sediaan emulsi, sediaan suspensi, dan juga sediaan larutan. Dan serta mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan terkait dengan permasalahan dan mengevaluasi permasalahan tersebut serta mencari penyelesaiannya bagaimana. Inkompatibilitas dalam sediaan farmasi juga menjadi tujuan bagi para mahasiswa untuk bisa memahami dan menjelaskan hal tersebut serta merancang dan mencoba untuk menyusun suatu formulasi sederhana untuk sediaan farmasi, yaitu sediaan larutan, sediaan padat, dan sediaan semi-solid. Untuk sistem penilaian pada formulasi dasar 1 terdapat indikator yaitu ketepatan penjelasan dari mahasiswa dalam menjawab dan juga memahami dari materi yang sudah diberikan. Untuk kriteria dan teknik yaitu ketepatan dan juga penguasaan dari mahasiswa, bentuknya berupa non-tes yaitu observasi dosen pada setiap tatap muka di perkuliahan di kelas, dan juga ada sistem evaluasi berupa tes yaitu apabila pada evaluasi akhir semester dan juga pada evaluasi tengah semester. Berikut adalah bentuk video pengajaran micro teaching yang saya kerjakan di kelas untuk mata kuliah Formulasi Dasar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana kabarnya untuk kuliah pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, untuk hari ini kita sebenarnya akan membahas materi emulsi ya. Pasti sudah pernah baca semua ya di buku IMO atau di ilmu resep, itu terkait dengan emulsi untuk menjadi salah satu pokok bahasan yang akan kita bahas pada mata kuliah ya Formulasi Dasar 1. Sebelum memasuki perkuliahan, mari kita mulai terlebih dahulu untuk membaca doa ya bersama-sama supaya perkuliahan pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan untuk adik-adik bisa menyerap semua ilmu dan diskusi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, silakan siapa yang mau memimpin doa? Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Dek sudah berkenan untuk memimpin doa teman-temannya. Oh ya, sebelum itu saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya untuk memastikan kehadiran dari adik-adik semuanya. Materi sekarang ini itu adalah emulsi ya, jadi ya. Kalau untuk emulsi itu sendiri ya, jadi nanti di sini di MPS ini sudah terlihat bahwa bentuk pembelajarannya, metode pembelajarannya ya, serta nanti juga ada penugasan ya.
Nah, seperti misalnya di sini ada beberapa tabel ya, mungkin saya akan mencontohkan saja. Misalnya untuk di hari, untuk di minggu ke-2 sampai 3. Nah, di minggu sampai 3 ini adalah memahami prinsip tentang aspek-aspek sediaan sinusoida ya. Jadi ada terkait dengan momentum, krim, pasta, dan gel ya. Nah, sistem penilaiannya seperti apa sih? Apa yang rubrik ya yang akan saya ambil dari adik itu adalah ketepatan ya dalam menjelaskan prinsip aspek-aspek tentang sediaan emulsi. Maka dari itu untuk bisa menjawab, untuk bisa tepat ya dalam mengerjakannya, maka hari ini kita adakan perkuliahan ini. Untuk rubrik penilaiannya saya lihat untuk penilaian dari adik-adik ini nanti berupa observasi dan juga ada penilaian secara tes ya, yaitu berupa tugas dan juga nanti ada di ujian tengah semesternya. Nah, ini ada bentuk perkuliahannya, kuliah responsi tutorial dan juga ada e-learning ya. Jadi secara asinkronus adik-adik bisa melihat atau bisa membuka di LMS-nya ya, sudah ada semua ya LMS-nya adik-adik ya. Nah, dari LMS tersebut. Lalu untuk sumber buku yang akan kita gunakan pada pagi hari ini itu ada ilmu meraci obat ya. Adik-adik sudah punya semua ya. Ya, untuk ilmu meraci obat ini nanti kita akan bahas tuntas ya dari buku ini. Kemudian ada materi dari Farmakope Indonesia. Dan juga ada satu lagi ilmu resep ya. Nah, semuanya sudah bawa juga ya untuk ilmu resepnya. Jadi nanti seharian kita akan belajar emosi dari buku-buku ini dan juga dari PPT Rizka ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk RPS-nya? Oke, sudah jelas ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk di kontrak belajar ya. Untuk apa sih kontrak belajar ini ya? Sebenarnya ini lebih kepada rambu-rambu ya, jadi ya rambu-rambu. Kemudian kita buat kesepakatan ya untuk perkuliahannya itu seperti apa dari dosen dan juga dari mahasiswa. Nah, misalnya di sini ada tata tertib untuk perkuliahan. Tata tertib untuk perkuliahan di sini wajib hadir ya. Misalnya ketika itu perkuliahannya di kelas, maka 15 menit sebelum kelas dimulai adik-adik harus sudah hadir ya. Dan ini ada beberapa aturan yang lain, adik-adik bisa baca di link drive yang sudah saya sertakan di group description yang ada di grup C10 ya. Nah, untuk RPS dan RKK adik-adik bisa langsung klik ya di link tersebut ya. Misalnya nanti mau melihat lagi apa yang tadi Rizka sampaikan, bisa langsung klik saja di link ini. Semuanya sudah saya sertakan di sini. Oke, untuk kontrak perkuliahan dan kontrak belajar ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah berarti sudah jelas ya. Untuk kontrak ini kita sepakat ya, untuk perkuliahan formulasi dasar satunya kontrak tersebut sudah kita sepakati bersama, sehingga harapan saya adik-adik bisa mematuhi untuk kontrak tersebut. Oke, baik adik-adik, tadi kan sudah pemaparan RPS, kemudian kontrak belajar ya. Sekarang kita masuk ke materi inti pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang emosi ya. Ada yang mungkin sudah belajar bisa menyampaikan ke saya apa itu pengertian dari emosi? Oh ya, silakan. Ini Devia ya. Ya. Evolusi itu yaitu sistem dua fase yang salah satu cairannya itu terinspeksi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan plasma. Oh iya, baik sekali jawabannya ya. Itu baca dari mana nih? Oh iya, literatur ilmu resep ya. Oke, baik dek. Mungkin ada yang dari ilmu meraci obat ini punyanya Muhammad Hanif. Ada yang bisa membacakan? Oh iya, silakan dek, ya. Berdasarkan literatur ilmu meraci obat, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pememulsi atau surfaktan yang cocok. Ya, benar ya. Jadi tadi maupun dari ilmu resep ataupun dari IMO itu
keduanya sama ya. Jadi pada intinya di sini adalah cairan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawanya. Nah, tapi ada stabil di dalamnya ya, yaitu surfaktan atau biasanya kita katakan itu namanya emulgator ya. Jadi ada emulgator. Nah, seperti di gambar ini. Jadi di sini ada seperti butiran-butiran ya, butiran-butiran minyak yang ada di sini yang terlihat sekali ini ya. Kemudian ada seperti ada pemisah ya, seperti ada dinding pemisah yang sangat tebal, yang sangat ketara di sini. Nah, jika seperti ini maka sepertinya ini belum ada emulgator ya. Artinya kedua cairan ini masih terpisah dan belum disatukan. Sedangkan kalau emulsi itu sendiri itu adalah ketika bersatunya ya antara dua zat tadi ya, yaitu zat yang bersifatnya ini adalah lemak, kemudian satunya adalah cair biasanya ya, maka akan disatukan dengan emulgator tadi. Oke, sekarang ada contoh di sini. Ada yang mungkin sudah pernah menggunakan untuk obat-obatan ini? Pastinya ya, karena memang contoh dari sediaan emulsi ini sangat banyak digunakan oleh industri farmasi ya, dan juga sangat banyak diminum ya oleh masyarakat, oleh pasien ya. Karena biasanya contohnya kayak stock emulsion itu adalah untuk suplemen ya, suplemen makanan ya. Tahu tidak deh itu kandungan bahan aktifnya apa? Iya, minyak ikan ya. Jadi kandungannya itu adalah dari minyak hati ikan ya. Nah, bayangkan itu sangat amis ya, sangat tidak enak sekali kan itu dari aromanya, rasanya, sehingga dibentuklah menjadi sebuah sediaan emulsi dan juga ada penambahan korigen saporis di situ ya, ada penambahan rasa, yaitu rasa jeruk. Terus juga misalnya itu ada L-Kana. Nah, L-Kana CL itu adalah untuk vitamin juga ya, untuk suplemen anak-anak. Tapi kalau yang Laxatin ini adalah untuk laxativum ya, untuk pelancar buang air besar ya. Jadi ada bahan-bahannya di situ yang kemudian dicampur menjadi satu dan dibuat menjadi bentuk emulsi. Nah, ini ya contohnya ya, gambar yang saya buat ini ya. Ini adalah ketika emulsinya itu sudah dimasukkan ke dalam, sudah dikocok ya, kemudian dituangkan di sendok ya, maka akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya sudah dikocok, emulsi sudah terbentuk, maka akan terbentuklah seperti ini. Jadi tidak lagi memisah antara dua zatnya ya. Nah, ini adalah pustaka yang akan digunakan ya, yang kita gunakan di sini. Ada farmakope, kemudian IME ya, dan ada Vanduin atau Imuresep tadi ya. Ini ada contoh-contoh atau pengertian emulsi dari berbagai sumber. Ini sudah saya rangkumkan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan cara pembuatan emulsi ya. Nah, di sini untuk pembuatan emulsi dengan emulgator gom Arab itu ada beberapa cara ya. Jadi ya, ada yaitu dengan cara gom kering, ada satunya dengan cara gom basah. Nah, bagaimana sih dengan cara gom kering itu? Mungkin ada yang tahu cara gom kering? Nah, jadi kalau cara gom kering itu kan ada bahan-bahannya dulu ya. Misalnya bahan-bahannya di sini ada minyak ya, kemudian ada gom Arabnya yang bentuknya serbuk tadi ya. Nah, itu kemudian dicampur terlebih dahulu, digerus ya dalam mortir sampai homogen. Nah, baru kemudian ditambahkan dengan air ya, di poin yang nomor 2 itu. Nah, setelah ditambahkan dengan air, maka digerus secara cepat. Nah, ini adalah teknik penggerusan untuk pembuatan emulsi ya. Bagaimana sih teknik pembuatannya, cara penggerusannya ya? Di sini secara cepat, kemudian konstan ya, sampai terbentuk korpus emulsi yang berwarna putih. Jadi penggerusnya itu bukan seperti menggerus
tablet atau apa itu ya, tapi untuk khusus menggerus emulsi. Bahan-bahan yang lain seperti sirup, gliserin bisa ditambahkan ke korpus emulsi sedikit-sedikit sambil digerus. Nah, ini ada video ya, Rizka ada video yang menampilkan bagaimana sih gambarannya ya, teknik cara penggerusannya supaya adik-adik bisa mudah untuk memahami ya yang dimaksud dengan cara untuk membuat dengan cara bunkering ini ya. Nah, oke, coba kita lihat, ini sudah ada link YouTube-nya di sini ya, nanti di rumah atau di kos bisa dilihat ya oleh adik-adik. Oke, ini ada contohnya lagi ya. Bagaimana cara mengurusnya? Kita rebuskan bomnya, kemudian kita masukkan minyaknya. Oke, jadi ini ada bahannya ya, sudah masuk ke dalam mortir ya. Jadi ada serbuk gom aramnya. Kemudian minyaknya dicampurkan ke dalam serbuk gom aramnya. Pemajukannya ya diperhatikan ya untuk membuat ini. Nah, oke. Tadi airnya sudah masuk dan langsung diaduk secara kuat ya. Jadi sangat kuat sekali adik, bayangkan ya mengaduk untuk emulsinya. Selain dengan kuat, juga harus konstan ya. Jangan kemudian kalau sudah kuat terus capek gitu ya, terus dilepas mortirnya ya, tidak bisa, nanti tidak jadi untuk emulsinya. Jadi harus digerus secara kuat dan konstan. Kuncinya adalah di situ hingga mencapai titik untuk Seperti itu baru kita tambahkan yang lain. Oke, itu gambarannya ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, baik adik-adik. Nah, ini ada sedikit kuis ya dari Bu Rizka ya. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas tuh emulgatornya itu contohnya apa aja, kemudian bagaimana cara menghitungnya ya, tadi sudah semua. Sekarang kita akan lakukan kuis sebentar ya untuk ini. Mungkin saya ada pengen satu yang mau maju ya. Oke, mungkin Mbak Dinar ya, kayaknya dari tadi sudah sangat aktif sekali ya menjawab pertanyaan juga. Nah, ini yang pertama, bahan apa yang menjadi emulgatornya dari resep ini? Emulgatornya itu PGA, Bu. Oh iya, benar ya, pintar. PGA, oke. Berapa jumlahnya? Coba bisa dituliskan di papan tulis. Nah, di situ ada yang lain sambil menunggu Dinar ya. Untuk minyaknya, minyak ikan tersebut ya, yaitu Oleum Eucharis aceli. Nah, tapi di sini hati-hati ya, ada 20 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah dari PGA-nya? Kalau Oleum Eucharisnya 40, ada 20 ya di sini. Berarti PGA-nya ada berapa? Nah, kemudian kira-kira Oleum cinnamons ini untuk apa ya adik-adik ya isinya? Ya, untuk Corigen odoris itu dari apa sih, tanaman apa sih? Ya, dari kayu manis ya, aromanya itu sangat menyenangkan ya, jadi sangat wangi, sehingga tadi bisa menutupi rasa dari amisnya si minyak ikan ya. Bagaimana Dinar? Oleum aslinya 20. Ya. Yang diminta 20, totalnya 100, dikalikan 40. Oh iya. Oke, nanti PGA-nya? PGA-nya setengah dari minyak lemak. Berarti PGA-nya setengah dari minyak lemaknya, berarti ada 4 orang. Oke, baik. Oke, ya tadi sudah membahas di depan ya, dibantu oleh Dinar.
Nah, sekarang Bu Rizka ada penugasan ini ya. Nah, jadi ini silakan nanti di rumah untuk bukunya bisa adik-adik soal ini kan sudah ada di slide-nya ya, jadi bisa dilihat nanti di drive. Nah, pertanyaannya adalah di resep yang ini kan sudah berbeda ya resepnya ya. Bahan apa yang menjadi emulgatornya? Nanti itu adalah soal yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa jumlahnya? Jadi sama sebenarnya ya soalnya ya. Emulgatornya apa? Kemudian berapa sih jumlah emulgatornya yang digunakan untuk yang resep ini? Ingat ya, ini adalah resepnya emulsa vera, ya, emulsum arachidis semen. Kemudian ada di sini minyaknya adalah oleum arachidis dengan jumlah sekian. Nanti silahkan dicari berapa jumlah emulgatornya. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Ya, silakan guys. Ini tugasnya dituliskan di mana? Oh iya. Untuk tugasnya silahkan ditulis di buku tutornya ya. Jadi ditulis di buku tutornya. Saya mau adik menulis lengkap beserta hitungannya. Jadi jangan cuma emulgatornya 10 titik gitu ya, tapi ditulis beserta bagaimana cara adik mendapatkan jawaban tersebut. Jadi ada rumusnya ya, kemudian berapa nanti jawaban akhirnya, gitu ya. Oke, baik. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik, masih ada yang belum jelas? Oh iya, silakan Dik. Ya. Bingung yang bedanya cara kering sama cara basah tuh bagaimana ya? Oh iya. Oke, bedanya poin intinya gitu ya Dek ya, meniti perbedaan dari cara basah dan cara kering ya. Oke, seperti yang tadi sudah kita lihat di video ya, dan juga dari penjelasan di PPT, kalau cara kering itu intinya semua bahan-bahannya itu dicampurkan terlebih dahulu, misalnya PGA sama bahan aktifnya yang berupa minyak dicampur terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan air ya. Nah, sedangkan kalau yang cara basah itu bahannya misalnya PGA ya, misalnya tadi serbuk PGA-nya, nah itu ditambahkan dengan air untuk PGA-nya terlebih dahulu dengan jumlah yang sudah sesuai ya untuk PGA itu, kemudian diaduk baru ditambahkan dengan yang lain, contohnya mulai minyaknya, kemudian misalnya ada gliserin, itu baru masuk. Nah, itu perbedaannya antara, intinya ya perbedaan antara cara kering dan cara basah. Tuh. Bagaimana ya? Oke. Baik, dari yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Oke. Baik, adik-adik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini karena sudah tidak ada yang bertanya